Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita akan menginformasikan mengenai lowongan di Rumah Sakit Ceria ya. Untuk apa saja lowongannya serta bagaimana cara untuk mendaftar, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya, siapa tahu ada teman-temannya yang membutuhkan. Nah, untuk informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke websitenya ya. Di sini Rumah Sakit Ceria ya. Rumah Sakit Ceria sendiri berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Hamalau Kandangan, Kalimantan Selatan ya. Untuk informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Ceria ya. Di sini tinggal teman-teman mengetikkan saja di RS Ceria ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan menuju website dari Rumah Sakit Ceria di rsceria.co.id di sini ya. Atau teman-teman langsung mengkliknya di sini, mengklik di sini, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari website dari Rumah Sakit Ceria dan ini adalah Rumah Sakit Cerianya sendiri. Nah, buat teman-teman semua yang sekiranya berminat dan ada posisi di sini, silahkan mendaftar ya. Ada kesempatan lowongan yang ada. Nah, kita akan melihat lowongannya. Silakan teman-teman langsung mengklik ya, atau mengklik atau menurunkan di website ini ya. Di scroll ke bawah, kita akan melihat di sini ya, yang paling bawah. Kemudian di ini ada 3 pilihan ya, ada media publikasi, lowongan pekerjaan, dan tes online. Silakan teman-teman klik saja di sini ya. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini untuk informasi lowongan kerjanya ya. Di sini untuk lowongan kerjanya silakan teman-teman bisa mengklik di sini untuk mendownload dari rumah sakit ini ya, lowongan 2021. Nah, untuk lowongannya sendiri di sini kita bisa melihat ya. Yang pertama ada dokter umum. Ini untuk kualifikasinya sendiri ada S1 profesi dokter ya, kemudian IPK minimal 3,00, usia maksimal 35 tahun, kemudian mempunyai STR yang masih aktif dan mempunyai sertifikat ACLS dan ATLS yang masih berlaku. Nah, untuk posisinya hanya dibutuhkan 1 orang saja. Kemudian untuk yang selanjutnya ada keperawatan. Di sini yang dibutuhkan yaitu S1 nurse atau D3 keperawatan, IPK minimal 3, usia maksimal 28 tahun ya, atau antara 20 sampai 28 tahun, dan di sini memiliki STR yang masih aktif. Tenaga yang dibutuhkan atau jumlah formasinya ada 5 orang. Kemudian yang selanjutnya ada kebidanan. Di sini untuk kebidanan sendiri kualifikasi pendidikannya yaitu D3 atau D4 kebidanan, IPK minimal 3, kemudian usia 20 sampai 28 tahun, memiliki STR yang masih aktif, kemudian jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Yang selanjutnya di sini ada asisten apoteker. Di sini lulusannya D3 farmasi, kemudian IPK-nya minimal 3, usia di sini yaitu 20 sampai 28 tahun, memiliki surat tanda registrasi apoteker ya yang masih aktif. Kemudian ini jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1 orang. Kemudian yang selanjutnya di sini kita bisa lihat formasi yang dibutuhkan selanjutnya ada radiografer. Untuk kualifikasi pendidikan yaitu D3 radiologi, IPK minimal 3, usia di sini 20 sampai 25 tahun, memiliki STR yang masih berlaku atau masih aktif. Tenaga yang dibutuhkan atau formasi yang dibutuhkan ada 1 orang. Dan selanjutnya di sini ada admin ya, untuk tempat pendaftaran rawat jalan. Ini untuk kualifikasi pendidikannya di sini yaitu admin, yaitu D3 rekam medis atau D3 semua jurusan, IPK minimal 3, usia yaitu 20 sampai 25 tahun. Di sini tidak memerlukan STR ya teman-teman. Dan di ini formasi yang dibutuhkan ada 1 orang. Kemudian yang selanjutnya di sini ada admin, yaitu untuk tempat pendaftaran rawat inap ya. Jadi tadi rawat jalan, sekarang rawat inap. Ini adalah D3 atau D4 atau D4 atau D3
semua jurusan ya, ini mungkin D3 rekam medis atau D3 semua jurusan, IPK minimal 3, usia yaitu 20-25 tahun, kemudian formasi yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Untuk yang terakhir ada marketing yaitu D3 atau S1 semua jurusan, IPK minimal 3, kemudian usia 20-28 tahun, inovatif, kemudian mempunyai loyalitas kerja yang tinggi. Ini yang dibutuhkan tenaganya yaitu sebanyak 1 orang dengan total formasi yaitu sebanyak 13 orang. Nah, untuk persyaratannya sendiri di sini ada warga negara Indonesia yaitu nanti dibuktikan dengan fotokopi KTP, kemudian usia maksimal yaitu sudah tertera di ketenaga kerjaannya ya. Kemudian yang selanjutnya ada melampirkan fotokopi SKCK yang masih berlaku, kemudian memenuhi kualifikasi sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, serta memenuhi persyaratan administrasi yaitu berupa surat lamaran, nanti lamarannya ditulis tangan ya di kertas folio bergaris tanpa materai. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk surat lamarannya yaitu ditulis dengan tangan di kertas folio bergaris tanpa materai. Jadi buat teman-teman tidak usah memakai materai dan jangan di print begitu ya jika teman-teman ingin dilihat oleh HD dan lolos dalam tes administrasi ini. Kemudian yang selanjutnya itu pas foto terbaru yang berwarna, kemudian kartu tanda penduduk, ijazah terakhir, kemudian verifikasi keaslian ijazah ya. Nanti silakan teman-teman ini bisa surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar telah menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi tersebut, atau bisa melampirkan forlap diktinya ya. Kemudian yang selanjutnya ada surat keterangan pelamar kerja jika ada, kemudian daftar riwayat hidup atau CV, transkrip nilai akademik terakhir. Kemudian bagi pelamar yang posisinya tergolong dalam tenaga kesehatan wajib melampirkan STR yang masih berlaku atau surat tanda registrasi yang masih berlaku atau aktif. Kemudian yang selanjutnya ada sertifikat pelatihan yang mendukung untuk posisi yang dilamar ya. Jadi contohnya dokter ACLS dan ATLS itu wajib, perawat BTCLS begitu ya dilampirkan untuk melamar. Kemudian sehat jasmani nanti dibuktikan dengan kiri ya yang dikeluarkan oleh RSU Ceria ya Kandangan. Kemudian selanjutnya ini nanti bersedia kontrak selama 1 tahun penuh, bersedia bekerja dengan sistem shift, dan bersedia membuat SIP ya untuk formasi dokter umum, perawat bidan, asisten apoteker, dan radiologi. SIP itu ada surat izin praktek gitu ya. Dan penerimaan berkas dini, untuk penerimaan berkas dimulai dari tanggal 3 hari ini ya, Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021, dan pada tanggal 6 Maret 2021 penerimaan berkasnya ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Dan berkas lamaran dikirim melalui email ini ya, recruitment.rsuceria@gmail.com, dan tidak menerima berkas via offline. Jadi keseluruhan berkas dikirim melalui email ya, jadi tidak ada berkas yang diserahkan secara langsung. Nanti untuk emailnya bisa teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya. Kemudian semua berkas yang tertulis pada poin A persyaratan nomor 4 yaitu 4-C dikirimkan dalam bentuk PDF maksimal yaitu 25 MB. Jadi silakan teman-teman untuk menggabungkan terlebih dahulu file-file lamaran teman-teman semua ya. Jika teman-teman tidak tahu caranya, teman-teman bisa melihat di video yang lampau, kita sudah pernah buat cara membuat PDF begitu ya, dan maksimal 25 MB. Dan untuk tahapan seleksi sendiri nanti ada satu tahapan administrasi. Nanti pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 14 WITA melalui website dari RSU Kandangan ya, yang tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi teman-teman tanggal 8 jam 14 silahkan untuk mengecek dari websitenya, siapa tahu teman-teman lolos begitu ya. Untuk pelamar yang dinyatakan lolos seleksi diwajibkan untuk mengikuti tahap 2 yaitu seleksi kompetensi dasar dengan sistem chat ya tambah Zoom. Nanti untuk kompetensi bidang sistem komputer juga ya. Kemudian untuk seleksi 2 dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021, dan nanti
serta tes akan diberikan link untuk akses masuk ke aplikasi tersebut, dan peserta wajib join ke aplikasi Zoom 15 menit sebelum tes dimulai. Ketentuan dan persyaratan lainnya mengenai pelaksanaan tes akan disampaikan sebelum tes dimulai, dan melamar hanya dapat mengikuti seleksi tahap 2 pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, dan hasil seleksi kompetensi bidang dengan sistem CAT ini akan diumumkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, dan nanti setelah teman-teman lolos tes dari TKB dan TKA ya, nanti akan diteruskan oleh seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, dan nanti untuk seleksi wawancara sendiri nanti diumumkan pada hari Sabtu 20 Maret melalui website dari RSU Ceria Kandangan ya nanti. Kemudian yang selanjutnya, jika teman-teman lolos seleksi wawancara, nanti akan diteruskan yaitu tes kesehatan ya. Untuk tes kesehatan ini wajib langsung datang ke Rumah Sakit Ceria langsung ya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 nanti pukul 9 WITA sampai dan selesai di RSU Ceria Kandangan. Dan selama kegiatan tes kesehatan berlangsung, semua peserta wajib memenuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Untuk ketentuan lainnya sendiri ini setiap pelamar wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan dan yang ditetapkan ya. Apabila ditemukan bahwa kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik yang pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi karyawan kontrak, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau yang bersangkutan diberhentikan menjadi karyawan Rumah Sakit Ceria Kandangan. Apabila pelamarnya dinyatakan telah lulus tetapi tidak mengikuti keseluruhan kegiatan yang telah ditentukan dalam proses rekrutmen ini, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Dan yang terakhir, pelamar diharapkan selalu ya memantau website dari RSU Ceria Kandangan ya, di RSU Kandangan rsuceria.co.id ya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasinya, untuk informasi lowongan di Rumah Sakit Ceria Kandangan ya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan teman-teman langsung memantau saja untuk informasi lowongan yang lainnya di website dari rsceria.co.id. Nanti ya segala pengumuman akan di-share di sini ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, dan di sini silakan teman-teman untuk mengunjungi dari website RS Ceria ini atau Ceria Kandangan untuk info lebih lanjut dan untuk lowongannya yang lebih jelas. Nah, mungkin seperti itu saja informasi dan tambahan. Silakan teman-teman jika ada keluhan atau teman-teman ada kesulitan dalam mendaftar, silakan teman-teman bisa mengecek di WA ini ya. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan di website dari atau di WA dari Rumah Sakit Kandangan ya. Di sini tinggal diklik saja, makin nanti teman-teman akan diarahkan ke WA dari Rumah Sakit Kandangan untuk membicarakan masalah atau pendaftaran yang sulit ataupun yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasinya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang setelah dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Serta jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya yang membutuhkan, siapa tahu ada posisi yang dibutuhkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya admin Lowongan Kesehatan undur diri. Bye bye, see you next video.